Peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Makkah ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriyah. Rasulullah berangkat ke Mekah ketika Rasulullah dan pasukan muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Mars Az-Zahron dan berkemah. Apa reaksi pemimpin Quraisy? Pemimpin Quraisy mengadakan perundingan yang akhirnya diputuskan Abu Sufyan untuk menyelidiki. Ya. Abu Sufyan disuruh untuk menyelidiki. Abu Sufyan memang sudah berupaya meminta pembaruan perjanjian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Sufyan memang sudah berupaya meminta pembaruan perjanjian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan mempersiapkan rencana lain, yakni menyerang ke Makkah. Persiapan penaklukan kota Makkah yaitu pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekitar 10.000 kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk melakukan persiapan penyerangan secara mendadak agar tidak ada persiapan dan perlawanan dari kaum kafir Quraisy untuk membebaskan kota Makkah dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Dengan demikian, penyerangan yang dilakukan akan membawa dampak penyerahan dari kaum kafir Quraisy tanpa adanya pertumpahan darah dari kedua belah pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan upaya penyerangan tersebut bersifat rahasia pihak lain. Terlebih dahulu atau terlebih kaum Quraisy tidak mengetahuinya. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satuan pasukan sebanyak 80 orang menuju perkampungan antara Dzul Kasab dan Dzul Marwah pada awal bulan Ramadan. Pasukan tersebut dipimpin oleh Abu Qatadah. Hal itu dilakukan agar ada tanggapan atau anggapan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke tempat tersebut. Mereka juga diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiarkan kabar ini. Setelah mereka tiba di daerah tersebut, Rasulullah akan berangkat bersama pasukan menuju Makkah dan mereka diperintahkan menyusul setelahnya. Akhirnya bagaimana? Yang lain menyusul di kemudian hari. Ini adalah akhirnya menuju kemenangan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membela agamanya melalui upaya penyerangan tersebut. Beliau berdoa. Bagaimana doanya? Ya Allah, cabutlah penglihatan orang-orang Quraisy sehingga hanya dapat melihatku sesaat saja. Itu doanya. Akhirnya bagaimana? Memang pada waktu penyerangan tidak ada pertumpahan darah. Semuanya menyerah dengan suka rela. Dan bahkan Abu Sufyan akhirnya masuk Islam pada waktu Fathul Makkah itu juga. Nah, ini termasuk kita dalam berdakwah memang harus ada pengorbanan segala-galanya. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Semuanya pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yang yakin, pantang mundur.
Jangan pesimis. Kita harus optimis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Zubair bin Awam memimpin pasukan yang ditempatkan pada sayap kiri dan diperintahkan memasuki Makkah dari sebelah utara. Sampan titeni. Ini sejarah. Besok kalian sudah punya putu, sudah punya mantu 18 umpamanya. Itu masih tetap demikian. Itu sejarah, tidak berubah sejarah ini. Tetap hanya kata-katanya yang mungkin yang diganti, tapi maksudnya sama. Ini yang pertama, Zubair bin Awam memimpin pasukan yang ditempatkan pada sayap kiri dan diperintahkan memasuki Makkah dari sebelah utara. Yang kedua, Khalid bin Walid ditempatkan pada sayap kanan dan diperintahkan memasuki Makkah dari jurusan bawah. Seperti ada buahnya. Di situ ada terowongan. Disuruh untuk lewat bawah. Yang ketiga, Sa'ad bin Ubadah yang memimpin orang Madinah diperintahkan memasuki Makkah dari sebelah barat. Sa'ad bin Ubadah dari barat. Yang keempat, Abu Ubaidah bin Jarrah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan ke dalam barisan muhajirin dan bersama-sama memasuki Makkah dari bagian atas di bukit Gunung Hid. Yang memasuki dari atas ini Abu Ubaidah dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah, karena ini termasuk barisan atau orang-orang dari muhajirin, orang dari Mekah, dan sudah paham kemungkinan, sudah paham lokasinya, termasuk medan-medannya dan sebagainya. Ini bersama-sama memasuki Mekah dari bagian atas lewat kaki Gunung Hind. Ketika pasukan sudah memasuki kota, dari pihak Makkah tidak ada perlawanan kecuali pasukan Khalid bin Walid yang mendapat perlawanan dari penduduk yang tinggal di daerah bagian bawah Mekah. Mereka adalah orang-orang Quraisy yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut serta dengan Bani Bakar melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan mengadakan serangan terhadap Bani Khuza'ah. Ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mengalami kendala sedikit, tapi akhirnya bisa diatasi dan bisa mengondisikan. Ternyata orang-orang Islam akhirnya jaya dan menaklukkan kota Mekah yang asalnya banyak berhala-berhala di Ka'bah, sekitar 360 berhala. Yang paling besar Hubal. Setelah kota Mekah dikuasai oleh orang Islam, berhala-berhala itu dibuangi semua, digempur semua, biar bersih, suci, kembali sediakan. Karena yang ada perlawanan yang dikawal atau dilewati Khalid bin Walid ini memang termasuk sejak awal, termasuk Bani Bakar. Bani Bakar yang berkhianat pada Bani Khuza'ah asal mulanya ini. Akhirnya Bani Khuza'ah ini melapor pada Rasulullah dan minta bantuan dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya bagaimana? Rasulullah menggerakkan untuk menuju Mekah bersama pasukannya atau orang-orang para sahabat. Mereka tidak mau memenuhi seruan Abu Sufyan. Bani Bakar melanggar perjanjian dengan mengadakan serangan terhadap Bani Khuza'ah. Mereka tidak mau memenuhi seruan Abu Sufyan untuk tidak berperang. Bahkan sebagian dari golongan mereka juga telah bersiap-siap hendak melarikan diri. Mereka dipimpin oleh Sofwan, Suhel dan Ikrimah bin Abu Jahal. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Makkah tanpa perlawanan yang berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad. Mendatangi Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad itu? Batu hitam yang berada di sudut Ka'bah.
kemudian menciumnya setelah melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali dari arah kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah sekitar 360 buah. Setelah Rasulullah tawaf mengelilingi Ka'bah, yakni tawaf itu 7 kali, dan mencium Ka'bah, akhirnya berhala-berhala yang banyaknya sekitar 360 buah itu dihancurkan, dihilangkan semua. Atas perintah Rasulullah bersama-sama sahabatnya bekerja bakti, bersama-sama membersihkan Ka'bah yang ditempati berhala-berhala pada kaum Quraisy, kafir Quraisy itu. Tidak berhenti-hentinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim selalu mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di kota Makkah sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas keselamatan dan kemenangan mereka dalam menaklukkan kota Makkah. Inilah diantara kisah atau sejarah singkat peristiwa Fathul Makkah.